Sobat Perluni, saya dengan Dr. Devri Stefani Pali. Saya seorang dokter umum yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pada saat ini saya akan membahas dan sharing bersama sobat-sobat sekalian mengenai refleks patologis, khususnya pada lower extremity. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan refleks. Refleks merupakan suatu respon dari tubuh kita secara involunter terhadap suatu rangsangan. Ketika kita melakukan pemeriksaan refleks patologis, kita harus tahu nih tujuannya apa. Refleks patologis merupakan pemeriksaan neurologis yang kita lakukan terhadap pasien-pasien dengan dugaan lesi upper motor neuron atau UMN, seperti pasien-pasien stroke, kemudian pasien cedera otak traumatik ataupun cedera tulang bengkak. Pemeriksaan refleks patologis terdiri dari dua. Yang pertama, pemeriksaan refleks patologis pada upper extremity dan lower extremity. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemeriksaan refleks patologis pada lower extremity. Alat yang wajib kita punya saat kita melakukan pemeriksaan refleks neurologis adalah palu refleks atau hammer refleks. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan, yang pertama tentunya komunikasi dengan pasien mengenai cara pemeriksaan yang kita lakukan, kemudian kita bisa edukasi pasien kita, hal-hal yang diantisipasi, rasa yang akan mereka rasakan ketika kita lakukan pemeriksaan. Kemudian jangan lupa untuk menjaga higienis dengan mencuci tangan dan jangan lupa menyiapkan alatnya. Yuk langsung saja kita praktekkan pemeriksaan refleks patologis pada lower extremity. Pemeriksaan pertama merupakan pemeriksaan refleks Babinski. Jadi pertama kita pastikan pasien kita berbaring dengan tenang, kaki tungkai bawah diluruskan. Kemudian tahap selanjutnya kita sudah punya palu refleks hammer ini dan kaki pasien kita pegang di bagian pergelangan kakinya seperti ini. Kemudian di bagian plantar pedis kita goreskan dari heel menuju lateral, metatarsal sampai di pangkal big toe atau di pangkal ibu jari ya, seperti ini. Jadi dari heel lateral menuju ke pangkal ibu jari, seperti itu. Pemeriksaan fisik refleks neurologis Babinski ini dikatakan positif jika terjadi pada ibu jari, dorsofleksi, kemudian 4 jari lainnya memekarkan diri atau abduksi lateral. Nah, itu dikatakan positif. Berikutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan refleks patologis bernama refleks cadok. Jadi pasien dalam posisi berbaring masih sama, rileks dengan tungkai bawah diluruskan. Kemudian pemeriksa memegang daerah tulang kering pasien agar posisi kaki tidak berubah ya. Kemudian yang kita goreskan adalah bagian lateral malleolus
Berikutnya adalah pemeriksaan Rossolimo. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan dengan menggunakan palu refleks pada telapak kaki di daerah basis jari-jari kaki pasien. Jadi di plantar pedis di basis jari kaki pasien. Seperti ini. Nothing happen, tidak terjadi apa-apa, tapi positif ketika terjadi fleksi plantar jari-jari kaki nomor 2 sampai 5. Jadi di giti 2 sampai 5 terjadi fleksi plantar seperti ini. Itu dikatakan positif. Untuk pemeriksaan refleks Mendel-Bethru, kalau tadi pemeriksaan Rossolimo di plantar pedis, sekarang untuk Mendel-Bethru kita lakukan di dorsum pedis, masih sama di basis jari-jari kaki, tapi dia di dorsum. Jadi kita ketukkan refleks hammer kita, tidak terjadi apa-apa, nothing happen. Tapi kalau positif juga sama, dari jari kaki nomor 2 sampai 5 atau di giti 2 sampai 5 terjadi fleksi plantar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks Gonda. Nah, pemeriksaan refleks Gonda ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Selama melakukan pemeriksaan, pasien diminta berbaring dan tetap tenang, masih sama. Kemudian pemeriksa menekan satu jari kaki dan melepaskannya perlahan-lahan, seperti ini. Biasa yang kita lakukan itu jari yang keempat atau fourth toe ya, yang keempat ini kita fleksikan, kemudian kita tekan dan rilis seperti ini. Tidak terjadi apa-apa, namun interpretasi positif, refleks Gonda positif apabila ada respon pada plantar fleksi jari-jari kaki. Seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama kita lakukan kembali hand hygiene atau cuci tangan. Kemudian yang kedua kita konfirmasi dan lakukan dokumentasi hasil pemeriksaan pada rekam medis. Jadi itu tadi pemeriksaan refleks patologis pada lower extremity. Mudah-mudahan berguna bagi sobat perlumi sekalian. Terima kasih.